Kembali lagi kita nikmati asam garamnya Entob di pagi yang buta ini. Di edisi 11 Agustus tentunya. Hal positif atau negatifkah yang akan kita dapatkan? Maka dari itu kita pancarnya. Tema asam garam kali ini adalah hidup penuh keraguan. Kapan picup on? Nanti kalau kita udah lupa ingatan. Doraemon dan para kurcaci picup masih berkeliaran, jadi waspadalah kau. Adapun 7 kriteria untuk mengenali investasi bodong antara lain: B. Bisnis model dan usahanya tidak jelas. A. Ambil posisi awal karena posisi menentukan arah penghasilan. N. Cari anggota sebanyak-banyaknya. G. Garansi hanya dari orang dekat atau member lama. S. Surat izinnya tidak ada alias palsu. A. Absurd taraf imbal hasilnya. Dan T terakhir, tunjukkan hasil investasi dengan pamer harta alias flexing. Jadi kalau semua huruf digabung menjadi Bangsat. Keren juga ya singkatannya. Please jangan diblok. Boker Kirman itu hiburan istimewa buat kita-kita. Sip, orang yang tak tahu malu gitu emang bisa jadi hiburan dengan kekonyolannya. Si Oyeng hati Sukirman ini emang beda, bray. Selain bebal juga konyol. Urat malunya Sukirman juga 99,99% sudah putus. Viralkan terus si picup sampai ada keadilan di negeri ini. Siap komandan, lanjutkan. Dia si Boker dipilih karena punya kepribadian ganda. Namun dia harus sadar jika namanya akan ikut terseret jika dia tidak berhenti dengan kelakuannya tersebut. Itu statusnya Pak Sukirman gak bisa dipercaya. Kenyataannya Yunita juga ikut cari donasi gitu kok. Benar tuh, masa malah kebalik mereka yang minta uang sama member? Kan lucu. Alah, santet aja itu orang. Sukirman jangan dimasukkan dulu main, supaya nyimak saja dia. Biar merem-melek baca komen kita. Kalau boleh tahu Ninja Leader itu siapa ya? Mereka ngumpulin donasi hanya untuk meminta info valid. Koplak ya. Hari gini. Apapun sebutannya dengan perjuangan ini, yang jelas pengorbanan mereka nggak akan sia-sia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Donasi tersebut akan digunakan untuk diskusi ke manajemen demi mendapatkan info valid. Mereka semua yang berkorban udah siap menerima info dari Ninja Leader berupa picup layak diperjuangkan atau info picup telah scam. Cuman kedua info ini belum mendapatkan kejelasan pasti kapan picup on atau telah scam gitu. Saya percaya banyak yang fast track tapi belum kembalian modalnya untuk kebutuhan yang lebih penting. Justru itu kami berjuang dapatkan info valid dari manajemen Entob. Siapa tahu dengan info tersebut bisa membuat mereka lapang dada menerima bahwa picup telah scam atau picup layak diperjuangkan. Si Boker Sukirman cocok dimasukkan di grup badut itu. Sungguh sayang kecerdasannya dia dipakai untuk menina-bobokkan member. Sukirman selalu bawa-bawa nama Tuhan. Dia pikir picup itu segalanya. Ya emang gitu kali ya kerjaan badut. Parah amat, sudah dosa masih bawa nama Tuhan. Parah akut dah pokoknya. Ninja Leader ada grup khusus bahas picup bersama Wilbert. Manajemen Malaysia juga nggak nongol. Maka dari itu tentunya si Wilbert juga nggak enak nongolnya. Terakhir si Wilbert nongol saat memberikan sindiran halus kepada leader-leader yang membela Prabowo di P+. Dan saat picup P+ sudah nggak bekerja sama lagi alias cerai. Ninja Leader itu hanya mengundang manajemen ke grupnya biar memudahkan dapatkan info sejak PLC ditiadakan. Mereka ada di setiap grup termasuk grup SPI. Tapi ya kita semua berharap agar drama picup ini secepatnya berakhir. Jadi kesimpulannya di grup SPI ada Ninja Leadernya. Hati-hati loh. Di sini nggak ada berita penting buat Ninja Leader. Percuma nyusup ke SPI. Mungkin nggak para Ninja Leader ini nyusup juga ke Mayoni. Walaupun mereka nyusup ke Mayoni sudah nggak ada manfaatnya sekarang. Karena masalah ini sudah melebar kemana-mana. Di balik Mayoni lah kekuatan besar itu terletak. Mayoni teguh pada perjuangannya loh.
Dulu di sini hanya foto profil yang jelas sesuai data diri boleh masuk. Sekarang hampir semua sudah fiktif. Jadi pembahasan pun banyak yang fiktif otomatis. Kira-kira apa ya tanggapan Pak Wilbert Karimun keturunan Tiongkok itu kalau SPI gerakan massa untuk demo? Kalau mau demo, demo aja sekalian di rumahnya si Wilbert itu. Kalau cuma demo ke rumah Wilbert Karimun itu nggak banyak keluar solusi. Tapi kalau demo ke PBNU itu sudah sangat jelas. Karena ibarat gembok sama kunci. Yang pegang si Kiai Eman Suryaman, abal-abal dan gadungan itu. Karena mereka tinggal leader yang Anda sebut itu jelas berlindung di balik pecinya Kiai Eman Suryaman, si penjahat pentup. Anda itu penuh kebohongan. Mode gratis atau tidak yang namanya internet itu tetap bisa digunakan, bray. Emangnya saya nggak pernah pakai gituan apa? Kalau mau ketemu si Wilbert, cari di 2 kota di Indonesia, yaitu di kota Medan dan kota Tulungagung. Karena di 2 kota itu banyak warga Tionghoanya. Ah, enggak juga, di daerah lain juga banyak orang Tionghoa. Asal aja lu. Ngomong-ngomong, pembela Kiai Eman mana nih? Tunjukkan jempolmu. Iya tuh, di luaran kok sepertinya heboh ya. Saya cuma nanya, siapa tahu ada yang paham sistemnya. Dan ramalan kedepannya gimana tuh? Masalahnya ada yang top up ratusan juta juga tuh, kira-kira gimana? Jadian juga kalau sampai nangis nantinya. Biarin nangis, bukan duit saya juga. Saya kalau lihat cewek nangis jadi ikut nangis. Kalau gue kebalik mah, kalau janda nangis, gue ketawa. Ha. Panik nggak lo? Ya panik lah pasti. Kemarin gelagatnya Pak Sukirman saja sudah kelihatan salah tingkah gitu kok. Itu si Ibu Sarah apa masih BLN Kiai Eman ya? Kok nggak pernah muncul sekarang? Koyok ditelan bumi ae. Mereka nggak nangis kok, karena bagi mereka judi itu nikmat dan seru banget. Jadi kalau masalah uang hilang karena kayak gitu bagi mereka hal biasa gitu. Secara uang money game dan ponzi itu kan sedap bray. Drama asam garam pico berakhir pagi ini. Ya seperti itulah. Semoga mengasihkan dan membagongkan. Ih.